Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, sholatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, dengan taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul dalam Zoom meeting kali ini dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat ma'asalam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana telah membawa kita dari zaman yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Andes Alek Haryanto MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar teknologi informasi, dan tak ketinggalan pula kepada teman-temanku yang berbahagia. Langsung saja di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya. Nah, sebelumnya saya akan membagikan terlebih dahulu PPT saya. Langsung saja, di sini saya akan mempresentasikan dengan judul yaitu implementasi Google Classroom dalam meningkatkan pembelajaran fisika di SMA atau MA. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Mufidatus Solihah dengan NIM 220210102018 dari Pendidikan Fisika Angkatan 22 dari kelas B. Langsung saja di sini pokok pembahasan kami yaitu pengertian teknologi pendidikan, pentingnya teknologi pendidikan, definisi implementasi Google Classroom, tujuan menggunakan teknologi Google Classroom, kendala yang dihadapi saat menggunakan Google Classroom, dan yang terakhir yaitu dampak positif dan dampak negatif penggunaan Google Classroom serta metode Google Classroom. Langsung saja di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teknologi. Teknologi pada umumnya yaitu secara harfiah, yaitu ilmu pengetahuan yang mengandung pembelajaran tentang keterampilan menciptakan alat, metode produksi, hingga ekstraksi material. Hal ini dilakukan untuk memudahkan penyelesaian berbagai masalah dan pekerjaan manusia. Teknologi juga dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang dibuat oleh manusia untuk memproduksi benda-benda fungsional, sehingga keberlangsungan hidup dan kenyamanan manusia tersebut terasa lebih baik dari sebelumnya. Jadi teknologi itu sendiri yaitu ilmu pengetahuan yang berfungsi atau bertujuan untuk memudahkan penyelesaian berbagai masalah dan pekerjaan manusia, dan juga dapat diartikan sebagai sarana dan prasarana yang dibuat oleh manusia untuk memproduksi benda-benda fungsional, sehingga dapat memudahkan dan juga bisa keberlangsungan hidup kenyamanan manusia itu lebih baik dari sebelumnya. Yang selanjutnya adalah pengertian teknologi pendidikan. Yang tadi yang saya jelaskan yang slide pertama yaitu pengertian teknologi secara umum. Yang sekarang ini akan saya jelaskan pengertian teknologi pendidikan itu sendiri. Nah, pendidikan teknologi itu adalah bentuk pengembangan, penerapan maupun alat bantu guna memperbaiki dan meningkatkan proses atau kinerja pembelajaran dengan membuat, menggunakan, serta mengolah sumber teknologi yang memadai supaya tercipta media pembelajaran yang lebih efektif, inovatif, dan juga efisien. Sekarang pendidik dan juga peserta didik itu juga sangat apa membutuhkan sekali eh, teknologi pendidikan sekarang ini. Karena ketika waktu COVID-19, waktu itu kan siswa dan juga pendidik itu lebih condong ke bukan luring ya, tapi daring. Jadi teknologi pendidikan saat itu sangat penting sekali bagi pendidik dan peserta didik. Jadi sekarang itu eh, peserta didik dan juga pendidik itu juga bisa melakukan proses belajar pembelajaran itu secara daring. Contohnya itu menggunakan Zoom, Google Classroom ini. Kan sekarang kita menjelaskan tentang Google Classroom gitu ya dalam peningkatan pembelajaran SMA dan MA, dan juga bisa tidak menggunakan Google Classroom, juga bisa menggunakan grup WA seperti itu.
Yang selanjutnya adalah pentingnya teknologi pendidikan. Nah, di sini, apa namanya, ada 3 pentingnya teknologi pendidikan, yaitu sebagai media untuk menambah informasi, yang kedua akses dalam belajar, yang ketiga membantu proses pembelajaran agar lebih menarik. Yang pertama itu sebagai media untuk menambah informasi, di mana informasi yang dibutuhkan akan semakin cepat dan mudah diakses untuk kepentingan pendidikan. Jadi, kita tidak hanya mendapatkan informasi atau mendapatkan wawasan-wawasan itu hanya dari buku-buku cetak. Akan tetapi di sini juga ada aplikasi-aplikasi atau informasi-informasi yang mengenai, tentang apa namanya, materi-materi kayak gitu. Tidak tidak mengacu ke buku saja, buku cetak saja, akan tapi juga di, apa namanya, di, Google Books atau Google Scholar. Di situ itu kita banyak sekali mendapatkan informasi-informasi yang lebih luas, materi-materi yang lebih luas. Karena buku sekarang itu, kurang lengkap materinya, jadi kita juga harus pintar-pintar mencari informasi, seperti itu. Ya contohnya juga di Google. Eee, di Google, yaitu Google Books, seperti itu. Yang kedua adalah akses dalam belajar. Nah, akses dalam belajar di sini, kemajuan TIK yang saat ini kita rasakan yaitu adanya kelas virtual yang tidak mengharuskan tenaga pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruang. Nah, yang saya jelaskan seperti yang saya jelaskan tadi yaitu ketika COVID-19. Nah, itu pendidik dan peserta didik itu tidak dalam satu ruangan, akan tetapi peserta didik dan pendidik itu berada di rumah masing-masing, seperti itu. Jadi, tidak mengharuskan sekarang itu pembelajaran dilangsungkan secara apa namanya, kelas virtual, bisa secara daring. Nah, Zoom atau Google Classroom seperti itu. Kan itu bisa memudahkan kita, yaitu pendidik dan peserta didik dalam melakukan proses belajar pembelajaran. Dan yang ketiga yaitu membantu proses pembelajaran agar lebih menarik. Nah, inovasi dalam pembelajaran semakin berkembang dengan adanya inovasi e-learning yang semakin memudahkan proses pendidikan. Jadi, agar siswa itu tidak, apa namanya, kan terkadang siswa itu jenuh akan penjelasan dari gurunya, seperti itu. Jadi guru harus pintar-pintar, eee eee, mempunyai ide-ide menarik gitu dari teknologi pendidikan itu sendiri. Contohnya ice breaking, seperti itu, dikasih video-video menarik agar siswanya tersebut itu tidak, apa namanya, tidak jenuh, gitu. Yang selanjutnya adalah prinsip teknologi pendidikan. Prinsip teknologi pendidikan di sini saya mencakup 6 poin. Yang pertama yaitu pendekatan sistem, yang kedua memenuhi kebutuhan pembelajaran, mengoptimalkan pengalaman pembelajaran, berorientasi pada peserta didik, terorientasi dengan kurikulum, fleksibel dan dapat disesuaikan. Yang selanjutnya adalah definisi implementasi Google Classroom. Apa sih sebenarnya implementasi Google Classroom di sini? Di sini kan kita menjelaskan tentang implementasi Google Classroom-nya, seperti itu. Mmm. Implementasi Google Classroom itu sebenarnya hampir sama dengan implementasi teknologi lainnya, namun Google Classroom itu lebih condong kepada implementasi dunia pendidikan. Nah, dengan memanfaatkan jaringan internet yang stabil pada Google Classroom dapat digunakan untuk mengajar atau menyampaikan materi secara daring atau online. Jadi, Google Classroom itu adalah salah satu aplikasi untuk, belajar pembelajaran secara daring, gitu. Jadi hampir sama seperti, apa namanya, implementasi teknologi lainnya. Nah, seperti Zoom, itu tuh hampir sama dengan Google Classroom, cuma beda, apa namanya, ya beda aplikasi aja, seperti itu. Google Classroom itu seringnya dipakai untuk pelajar, ya siswa-siswa, gitu. Kalau Zoom kan seringnya dipakai untuk mahasiswa. Yang selanjutnya adalah tujuan menggunakan teknologi Google Classroom. Di sini tujuannya itu sebagai inovasi pembelajaran fisika, yang kedua adalah sebagai media pengajar teknologi, yang ketiga untuk mempermudah tenaga pendidik dan pemahaman materi pada mahasiswa. Jadi tujuan menggunakan teknologi Classroom itu untuk, yang paling penting itu memudahkan pendidik dan peserta didik dalam proses pembelajaran
tersebut, seperti itu. Jadi ya teknologi-teknologi lain itu hampir sama tujuannya seperti teknologi Google Classroom ini. Yang selanjutnya adalah kendala yang dihadapi saat menggunakan Google Classroom. Terkadang kendala-kendalanya itu, yaitu pertama ya, di sini itu jaringan internet yang belum memadai di suatu sekolah atau tempat belajar. Ya emang, terkadang itu di desa-desa itu kadang kan jaringan internetnya itu sangat-sangat kurang memadai. Ya, ada yang udah pakai WiFi tapi pakai WiFi-nya masih nyendat-nyendat seperti itu. Itu kendalanya menggunakan teknologi saat ini. Nah, yang kedua itu tenaga pendidik yang gagap terhadap kemajuan teknologi. Terkadang pendidik itu masih belum terlalu menguasai tentang teknologi gitu. Terkadang itu masih bingung, malah pinteran lebih tahu eh, peserta didiknya daripada pendidiknya, seperti itu. Jadi, sebelum melakukan atau menggunakan, aplikasi ini, itu pendidik juga harus paham terlebih dahulu tentang teknologi itu, gitu. Tentang cara bagaimana melakukan, apa, masuknya, daftarnya, kayak gitu. Kan seperti itu kan harus daftar terlebih dahulu, gitu. Yang ketiga adalah minimnya fasilitas yang dimiliki oleh setiap siswa. Jadi kan sekarang itu kan tidak semuanya mempunyai teknologi. Contohnya kan sekarang yang digunakan kan HP. Jadi itu tidak semuanya punya HP gitu. Kendalanya itu bisa itu gitu. Jadi ada kendalanya dan juga ada kelebihannya dari menggunakan teknologi pendidikan saat ini seperti itu. Jadi kendalanya itu tadi saya mengambil ada 3 poin. Yang selanjutnya adalah dampak positif dan dampak negatif menggunakan Google Classroom sebagai media pembelajaran fisika. Seperti itu. Nah, dampak positifnya itu apa gitu? Guru bisa dapat membuat kelas kelas mengajak siswa gabung dalam kelas, memberikan informasi tentang proses KBM, memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa, baik berupa file maupun video pembelajaran, bisa memberikan tugas kepada siswa dan membuat jadwal pengumpulan. Jadi dampak positifnya itu guru atau pendidik itu bisa memudahkan untuk kayak eh, apa namanya memberitahu tentang informasi-informasi tentang KBM itu lewat dari teknologi tersebut. Kan di internet banyak sekali informasi-informasi tentang KBM seperti itu. Dan juga bisa memudahkan memberikan tugas atau materi itu lewat file saja. Contohnya di Chrome, di Google Drive. Itu kita bisa tinggal mendownload gitu. Kalau di mahasiswa sekarang kan eh, memberikan tugasnya itu lewat MMP gitu ya. Jadi mahasiswanya itu tinggal download di MMP tersebut. Jadi kita tinggal mempelajari di situ materi-materinya apa saja. Dan juga memudahkan untuk pengumpulan tugas. Pengumpulan tugas itu tidak harus langsung ke tempat gitu. Jadi itu kita memudahkan dalam proses pengumpulan tugas di MMP. Contohnya di siswa di MMP, di sister. Itu juga memudahkan untuk pengumpulan tugas. Tidak, ya contohnya kan kayak sekarang kuliah gitu dikumpulkannya deadline-nya jam 12, sedangkan itu jadwal dikasih tugasnya itu misalkan jam 10 seperti itu. Kita kan masih belum mengerjakan gitu, masih belum ke kampus. Kalau semisal itu masih belum ada teknologi gitu, belum maju gitu. Sekarang kan sudah berkembang teknologi sekarang. Jadi itu bisa memudahkan antara pendidik dan peserta didik dalam mengumpulkan tugas, dalam memberikan informasi-informasi lebih lanjut tentang materi-materi yang akan diajarkan kepada peserta didik tersebut gitu. Adapun dampak negatifnya yaitu penggunaan Google Classroom sudah diakses, akan tetapi dampak yang diperoleh yakni sulitnya siswa dalam memahami pembelajaran, sehingga terjadi penurunan hasil belajar yang dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal siswa. Nah, dampak negatifnya itu seperti itu. Kan Google Classroom ini kan secara daring, bukan secara luring ya, kan menggunakan aplikasi seperti itu. Jadi itu membuat eh, mahasiswa atau siswa itu kayak kurang luas dalam memahami materi yang telah diberikan oleh seorang pendidik gitu. Kalau secara luring kan itu kayak lebih banyak waktu untuk kita bertanya seperti itu. Sedangkan di daring kan kayak waktunya itu terbatas, apalagi ketika corona itu sangat terbatas sekali. Jadi pemahaman materinya itu kita kurang gitu. Jadi kita lebih ke
apa namanya, kita nyari sendiri, kita mempelajari sendiri. Itu dampak negatif dari, menggunakan Google Classroom ini. Ya, bukan menggunakan Google Classroom saja, akan tetapi menggunakan Zoom juga, gitu. Jadi, tidak enaknya menggunakan teknologi pendidikan untuk proses pembelajaran itu ini, karena kurang memahami materi yang diberikan oleh pendidik, seperti itu. Dan juga bisa, eee, apa namanya, terjadi penurunan hasil belajar itu, gitu. Yang awalnya, contohnya seperti COVID-19 itu ya, yang awalnya nilai-nilai mereka itu, nilai-nilai peserta didik itu tinggi-tinggi. Rata-ratanya tinggi. Nah, ketika waktu COVID-19 kan, turun gitu nilainya karena keterbatasan waktu yang diberikan gitu. Maksudnya materinya itu yang sangat terbatas. Jadi kita harus benar-benar, memahami sendiri gitu, yang jadinya, hasil belajarnya itu turun, nilainya turun, seperti itu. Dan selanjutnya adalah metode penerapan Google Classroom di sekolah untuk pembelajaran fisika. Penggunaan Google Classroom digunakan dengan maksimal dan dapat diterapkan di sekolah dengan cara yaitu sekolah harus menyediakan fasilitas jaringan internet yang stabil bagi guru dan mengajari guru yang masih gagap teknologi. Seorang guru juga harus dituntut untuk memahami materi pembelajaran fisika yang akan disampaikan sebelum menggunakan Google Classroom. Jadi metodenya di sini itu yang pertama adalah harus menyediakan fasilitas jaringan internet bagi guru, untuk guru dan juga siswanya, seperti itu. Apabila ada Google Classroom-nya, ada aplikasinya, ada teknologinya gitu ya, udah ada. Tetapi internet yang digunakan itu tidak stabil. Itu kan membuat proses pembelajarannya itu tidak, stabil gitu, tidak maksimal gitu. Jadi harus benar-benar, menyediakan jaringan internet yang cukup stabil gitu ya. Yang kedua itu, mengajari guru-guru yang masih gagap teknologi, yang masih belum tahulah tentang perkembangan teknologi zaman sekarang. Jadi harus benar-benar tahu gitu sebelum mau diajarkan kepada siswanya atau peserta didiknya gitu. Terus seorang guru juga harus dituntut untuk memahami materi pembelajaran fisika yang akan disampaikan sebelum menggunakan Google Classroom. Jadi harus benar-benar memahami, materi pendidikan fisika tersebut. Pembelajaran fisika, misalkan misalkan hukum Newton 1 gitu. Misalkan, gaya Lorentz. Kalau, gurunya atau pendidiknya saja masih belum paham tentang materi yang akan disampaikan, bagaimana dengan siswanya gitu. Jadi harus benar-benar guru tersebut, memahami materi yang akan disampaikan. Jangan sampai gurunya masih bingung mau neranginnya gimana ini gimana. Gimana siswanya, gimana siswanya mau memahami secara mudah gitu. Jadi harus benar-benar gurunya terlebih dahulu atau pendidiknya terlebih dahulu yang memahami materi tersebut. Ya bukan fisika saja, ya bisa, kimia, matematika, atau materi-materi yang lain. Jadi harus benar-benar menguasai di bidangnya gitu, harus benar-benar menguasai materi yang akan disampaikan gitu. Oke, itu saja, presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata, apabila, kurang lebihnya mohon maaf ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.